salam sejahtera untuk kita semua karena waktunya sudah seperti yang Bu Bonco katakan tadi, pukul 10.50 kita mulai dan ini sudah menunjukkan pukul 50 tepat, ya 10.50 tepat. Kita akan memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Pertama-tama Bu Bonco ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Kita akan belajar walaupun jarak jauh. Ya. Yang pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan kedamaian. Ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya ingin tahu kemarin kan kita sudah belajar ya di bab tentang listrik dinamis. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang hukum Ohm. Kalau boleh saya tahu hukum Ohm itu membicarakan tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Kalau kita belajar hukum Ohm, kita belajar tentang apa? Gaya bukan, Bu? Ya? Hambatan. Hambatan. Gaya. Ada lagi? Gaya, Bu. Gaya. Hambatan, kuat arus, tegangan. Iya, hambatan, kuat arus, tegangan atau beda potensial. Ya, hukum Ohm. Kemarin kita di awal-awal juga belajar mengenai kuat arus, ya, kemudian ternyata lampu di rumah kita itu bisa menyala itu karena ada arus yang mengalir. Nah, kemudian mengapa toh pada saat mungkin ya kemungkinan kalau voltasenya itu turun, nah, suatu ketika di rumah misalnya voltasenya turun, apa yang akan terjadi? Lampunya redup. Lampunya redup. Ya, coba Alin tadi mengatakan lampunya redup. Mungkin yang lain? Selain lampunya redup mungkin akan terjadi hal lainnya. Apa? Nah, kalau misalkan tadi lampunya redup, loh mengapa kok bisa demikian? Kok bisa redup lampunya? Lampunya kok bisa redup? Siapa yang secara sukarela menjelaskan yang kemarin sudah kita pelajari? Mengapa kok lampunya redup? Kenapa? Kan kuat arus yang mengalir itu kan sedikit, Bu. Maksudnya enggak banyak. Iya, arus yang mengalir itu berkurang ya kan? Berkurang, wong tadi kan voltasenya atau beda potensialnya kan menjadi turun. Ya, ini. Nah, kemarin juga kalian sudah mempelajari hubungan antara beda potensial dengan arus, ya, kemudian ada juga hubungan antara hambatan dengan arus yang mengalir. Nah, izin saya share screen ya. Kita akan mengulang yang kemarin sedikit. Iya, Bu. Ya, sebentar. Nah, ya. PPT saya di mana ya? Mbak, kok PPT saya nggak kelihatan ya? Ya. Benar. Sebentar ya, ini kok. Tadi sudah tak buka itu, kok enggak muncul.
Oh. Oh, ini munculnya. Sebentar. Ini. Oh, tadi ini. Tadi kembali. Coba ya. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Ya, kemarin kan kita sudah sampai ini di hukum Ohm, ya, kita sudah belajar ini. Nah, terus ini kan kemarin dibuat grafik, ya, hubungan antara beda potensial dengan arus listrik. Nah, kalau kita lihat dari hitungan datanya, ya, kita lihat hitungan datanya. Nah, di sini titik-titik ini kan tidak, kok tidak lurus betul? Ya, kok tidak lurus betul? Kenapa ini? Nah, karena ini tidak lurus betul berarti kan ada sesuatu ya. Nah, sesuatu yang menyebabkan hubungan ini tidak lurus itu karena adanya R tadi ya. Makanya di sini dituliskan OV itu sama dengan I kali R. Nah, I kali R berarti ada hambatan sehingga menyebabkan grafik yang dibuat itu tidak lurus betul. Ya, ini mengenai hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik. Oke. Terus ini juga kemarin sudah kita bahas, ya sudah dibahas di pembelajaran kemarin. Nah, hubungan antara hambatan dengan kuat arus. Ya, dari hitungan ini ya, dari hitungan ini kan kita lihat I1 ya, I1 V per R di mana V-nya nanti kita lihat ya di sini V-nya dibuat tetap 10 volt. Ya, kemudian dengan hambatan 10 itu akan kita lihat bahwa arus yang mengalir itu sebesar 1 ampere. Ya, kemudian kalau R-nya 20 yang muncul sekian. Nah, apabila kita hubungkan ya, kita titik-titik di kertas ini, ibaratnya kertas ya. Semakin besar hambatan, bagaimana dengan kuat arus yang mengalir? Semakin kecil, Bu. Semakin kecil ya, makanya ini grafiknya tidak lurus ke atas ya kan, tapi ke bawah. Semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang mengalir. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini ya. Ini ya rumusnya. Jadi kalau kemarin kita kenal rumus V sama dengan I kali R. Nah, kalau kita menghitung R-nya, maka R sama dengan V per I atau beda potensial dibagi dengan kuat arus yang mengalir. Ini kalau kita menghitung hambatannya. Nah, kalau kita disuruh menghitung arusnya, maka rumusnya V dibagi R. Betul sekali. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kita mau belajar faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada suatu kawat penghantar. Ya, di sini ada percobaan pertama, di mana sebagai variabel manipulasi adalah panjang kawat, variabel responnya adalah hambatan kawat, dan variabel kontrolnya adalah jenis kawat dan luas penampang kawat. Nah, ini maksudnya apa? Ya, ini dulu di kelas 7
bahwa suatu penelitian itu mesti kita mengenal adanya variabel. Nah, variabel manipulasi itu artinya variabel yang bisa diubah, ya. Diubah apa? Oh, di sini yang satu panjang, yang satu pendek, ya. Nah, kemudian yang diamati apa? Yang diamati adalah besar hambatan kawatnya. Lalu sebagai variabel kontrol yang dibuat sama, oh jenis kawatnya sama, kemudian luas penampang kawatnya juga sama. Nah, nanti kita akan melihat responnya seperti apa bedanya antara rangkaian satu dengan rangkaian yang kedua ini. Ya. Ini berada di dalam rangkaian yang terbuka, kita belum bisa melihat perbedaannya. Nah, kalau ini kita klik, kita tutup, kita hubungkan sehingga berada di rangkaian yang tertutup, kalian bisa melihat bagaimana nyala lampu dari kedua rangkaian itu. Berbeda. Apakah nyalanya sama? Beda-beda. Yang B lebih Ya, iya. Ya, nyalanya berbeda. Lebih terang yang mana? Yang A, Bu. Yang A, lebih terang yang A. Oke, lebih terang yang A. Kenapa ya kira-kira kok lebih terang yang A? Karena di A itu kuat arusnya lebih besar, hambatannya lebih kecil. Iya, karena hambatan di kawat itu lebih sedikit dibandingkan dengan kawat yang panjang di rangkaian yang rangkaiannya ini kawatnya panjang. Ya, ini penjelasannya. Semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Ya, jadi semakin panjang maka hambatannya semakin besar. Nah, sehingga kalau hambatannya semakin besar, maka arus yang mengalir itu semakin kecil. Itu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini percobaan yang kedua dengan variabel manipulasi yang berbeda. Kalau tadi panjang kawatnya, nah sekarang variabel manipulasinya itu adalah jenis kawat. Nah, jenis kawatnya berbeda. Panjang kawatnya sama, penampang kawatnya sama, tetapi jenis kawatnya berbeda. Yang satu aluminium, yang satu tembaga. Oke. Nah, variabel manipulasinya tadi adalah jenis kawat. Kira-kira yang membedakan yang mana? Kalau ini nanti kita klik, kira-kira nyalanya sama enggak? Beda, Bu. beda. Terang yang mana? Yang aluminium atau tembaga? Tembaga. Tembaga. Kita buktikan ya. Oh, ternyata betul ya. Ternyata kawat tembaga itu menghasilkan apa ya, nyala lampu yang lebih terang dibandingkan kalau kawat penghantarnya itu adalah aluminium. Nah, penjelasannya seperti ini. Semakin besar hambatan jenis kawat, ya, jadi hambatan jenis kawat itu simbolnya rho, ya, seperti huruf P kecil ini bacanya rho, hambatan jenis. Ya, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Nah, kalau seperti ini berarti hambatan jenisnya yang besar yang aluminium atau yang tembaga? Kalau kamu membaca ini, Hambatannya besar yang aluminium. iya, hambatannya besar, hambatan jenisnya ya, hambatan jenisnya besar yang aluminium. Sehingga itu akan menghalangi arus yang mengalir, sehingga nyalanya akan lebih redup dibandingkan kalau jenis kawatnya adalah tembaga. Makanya di rangkaian listrik di rumah itu tidak pernah menggunakan aluminium, ya kan? Kalau saat kita membutuhkan lampu yang nyalanya terang, nah kita harus memilih penghantar yang baik. Ya, penghantar yang baik dengan hambatan jenis kawat yang lebih kecil. Dengan demikian, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Ya, kalau semakin besar,
nyala lampunya juga akan semakin terang. Begitu ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh, belum ada, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pada percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga di sini sebagai variabel manipulasinya adalah luas penampang. Ya, kalau kamu perhatikan yang A, rangkaian A ini penampangnya kecil, sedangkan rangkaian B penampangnya lebih besar. Variabel responnya sama, nanti bagaimana hambatan yang ada pada penghantar tersebut. Nah, sebagai variabel kontrolnya adalah jenis kawatnya sama, panjangnya juga sama. Nah, di sini setelah dihubungkan ya, ternyata penghantar yang luas penampangnya itu kecil, nyalanya redup. Sedangkan penghantar yang penampangnya luas itu nyalanya terang. Ya, dengan demikian ini simpulannya bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawatnya akan semakin kecil. Ya, hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Nah, ini 3 percobaan yang membuktikan atau yang nanti bisa kita pakai untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar hambatan suatu penghantar. Ya, simpulannya seperti ini. Kita lihat bersama bahwa ada 3 faktor ya tadi yang kita cermati. Yang pertama adalah panjang kawat, yang kedua adalah luas penampang kawat, dan yang ketiga adalah hambatan jenis kawat. Oke. Nah, dari percobaan tadi, ya dari percobaan yang kita lihat, walaupun secara virtual ya, nanti kita bisa melihat ada sebuah rumus bahwa hambatan itu sama dengan ya rumusnya rho kali L. Rho itu adalah hambatan jenis kawat dikalikan panjang kawat dibagi luas penampang kawat. Kan tadi dikatakan hambatan itu sebanding dengan hambatan jenis kawat. Hambatan itu berbanding lurus dengan panjang kawat, tetapi berbanding terbalik dengan luas penampang kawatnya. Ya, ini untuk menghitung hambatan pada suatu penghantar. Ya, di slide berikutnya, di sini ada contoh soal, nanti bisa kalian coba kerjakan. Ya, di sini ada sebuah kawat nikelin dengan hambatan jenisnya sebesar ini ya, 6,28 kali 10 pangkat -7 ohm meter. Ya, kalian disuruh menghitung berapa hambatan nikelin yang panjangnya 10 meter dengan diameter 2 mm. Nah, ini kalau kamu perhatikan satuannya belum sama ya. Nah, ini harus disamakan dulu. Di sini meter, di sini ohm meter, ini kok milimeter. Nah, itu harus dijadikan meter dulu. Jangan lupa, kemarin sudah dibahas di awal. Okay. Lalu yang kedua, seutas kawat yang panjangnya setengah meter dan penampangnya 0,02 mm persegi mempunyai hambatan 0,425 ohm. Ya. Kalian disuruh menghitung berapakah hambatan kawat yang sejenis panjangnya 4 meter dan penampangnya 0,1 mm persegi. Ya, jadi kalau di sini perbandingan ya, kawatnya yang 1,5 meter, penampangnya sekian. Terus ternyata hambatannya sekian, 0,425. Nah, kalau kawatnya sama, tetapi panjangnya beda, luas penampangnya juga beda, bagaimana dengan hambatan yang
dihasilkan. Ya, ini untuk memahami lebih jauh tentang hukum Ohm ya, yang tadi hambatan dengan 3 macam faktor yang mempengaruhi. Ya, dengan rumus yang ada kalian nanti bisa aplikasikan untuk contoh soal ini. Ya, jangan lupa nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, nah ini ada yang Katanya Rafid belum diizinin masuk ya. oh iya, sebentar. Mana tadi? Sudah itu, baru aja. Oh lah, dia keluar. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi mengenai materi yang kemarin tentang hukum Ohm ya, tentang hukum Ohm yang nanti kita akan juga terapkan di dalam sebuah rangkaian. Nah, tetapi sebelum kita belajar aplikasi sampai ke rangkaian listriknya, kita akan belajar dulu tentang materi berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Ya. Nah, kalau tadi hukum Ohm itu berbicara tentang hambatan, kalau hukum Kirchhoff di PPT yang kemarin sudah dibagikan, kira-kira membahas apa ya? Kuat arus, Bu. Oh iya, kuat arus. Ada yang sudah pernah baca hukum Kirchhoff itu bunyinya apa? Sudah. Yang satu. Iya, hukum Kirchhoff 1 ini. Arus listrik masuk sama dengan arus listrik keluar. Arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Betul sekali ya. Nah, seperti apa? Kita mau izin share screen lagi ini ya. Bentar. Tadi yang window yang mana? Apa ini? Oh ini udah ada. Bentar ya. Oke, sudah ya kelihatan ya. Nah, kita akan masuk ke hukum Kirchhoff, namun sebelumnya ya, karena yang namanya merangkai listrik ya, komponen-komponen listrik, tadi ada komponen hambatan atau nanti yang disebut di dalam istilah elektronika itu resistor ya, kemudian ada beda potensial itu nanti biasanya sebagai sumber tegangannya adalah baterai, lalu ada saklar. Nah, ini nanti bagaimana untuk merangkai itu kan harus ada penghubungnya atau ada yang menyambung. Nah, yang menghubungkan itu apa? Tadi ada kawat, ya kan? Ada kawat. Nah, kita akan belajar dulu mengenai kawat tadi itu sebagai konduktor atau sebagai isolator. Nah, ya kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada beberapa bahan, ya. Ada beberapa bahan, ada kayu, ada plastik, kemudian ada aluminium, kemudian ada besi, dan juga ada tembaga. Apakah semuanya ini masuk ke dalam kelompok konduktor atau masuk ke dalam kelompok isolator? Kita lihat, ya, kita buktikan. Oh, ternyata lampunya nggak nyala. Nah, kalau tidak nyala berarti kayu itu merupakan isolator. Tidak bisa menghantarkan arus listrik. Itu ya. Coba kita plastik. Yang kita sambungkan adalah plastik. Terus kita masukkan ke dalam rangkaian tertutup.
Nyala nggak ini lampunya? Enggak, Bu. Tidak. Enggak Tidak. nyala. Tidak nyala, berarti plastik itu sebagai isolator Isolator. juga. Sekarang kalau aluminium, apa yang terjadi? Ternyata nyala. Ya, kalau nyala berarti aluminium termasuk apa? Konduktor. Konduktor. Ya, masuk ke dalam kelompok konduktor. Kemudian besi, bagaimana kalau besi? Ternyata besi juga nyala. Besi konduktor atau isolator? Konduktor. Konduktor. Ya, besi berarti konduktor. Kalau tembaga, ternyata Konduktor. kalau nyala berarti konduktor itu juga tembaga itu juga termasuk konduktor. Ya, sampai di sini kita sudah tahu konduktor dan juga isolator. Kita mau masuk pada hukum Kirchhoff. Ya, berada di rangkaian seri. Rangkaian seri itu yang seperti apa? Ya, di sini ada lampu jumlahnya 2. Nah, lampu jumlahnya 2 ini disusun secara seri. Ya. Di dalam sebuah lampu, kamu juga harus tahu, ini juga sudah ada hambatan. Ya. Jadi di sebuah lampu, baik itu bohlam atau mungkin neon atau mungkin itu lampu LED, ya, atau lampu LED. Nah, itu juga di dalamnya rangkaiannya itu sudah ada hambatannya. Ya. Nah, sekarang kita tidak fokus pada hambatannya, karena hukum Kirchhoff itu tadi kan membahas mengenai arus yang mengalir. Ya. Arus masuk itu nanti akan sama dengan arus yang keluar. Di sini sudah ada sumber tegangan, yaitu baterai. Kutubnya yang ada tonjolannya itu adalah kutub positif. Ya, jadi kalau kamu nanti ada sebuah baterai, menentukan mana kutub positif, mana kutub negatif, ya, sehingga nanti kamu memasang pada dudukan baterai itu tidak kebalik, yang ada tonjolannya itu adalah yang kutub positif. Ya, jadi nanti arus listrik, arus itu akan mengalir dari positif ini keluar, nanti masuk ke negatif. Ya. Nah, kalau misalkan ini kita lihat ya dipasang ampermeter. Ampermeter kemarin itu pemasangannya secara seri atau secara paralel? Ya, masih ingat? Halo? Gimana, Bu? Ampermeter pada sebuah rangkaian itu dipasang secara seri atau paralel? Seri. Seri. Ya, jadi ini sudah benar ya, dalam ilustrasi ini sudah benar, G. Nah, di sini masih yang jarum itu masih menunjuk angka 0. Ya, kedua ampermeter itu menunjuk angka 0. Nah, sekarang kalau kita sambungkan, ya. Nah, ternyata lampunya itu nyala. Kalau lampunya nyala, berarti ada arus yang mengalir. Berapa besarnya arus yang mengalir? Ini kita lihat. Nah, kemarin kan sudah ada rumusnya kalau berapa atau bagaimana menghitung arus yang mengalir atau arus di suatu ampermeter itu, ya kan? Di sini batas. Nah, kita pakai yang atas atau yang bawah? Kalau pakai yang angka yang di bawah, berarti batas maksimalnya juga yang di bawah. Ya, kemarin sudah dijelaskan begitu. Kalau kita menggunakan angka yang di atas, berarti batas maksimalnya juga yang atas. Lalu di sini untuk batas ukurnya kita menggunakan ini 5 ampere, ya kan? Ada angkanya 5 ampere. Menghitungnya gimana kemarin? Yang ditunjuk jarum, dibagi sama batas maksimalnya, batas maksimal dikali sama itu, yang 5 ampernya itu. Ya, dikalikan dengan batas ukurnya, ya kan? Iya. Coba kalau ada yang hitung, ya. Itu 40 ya, Bu ya?
ini 40. Ya. Jadi yang ditunjuk jarum 40. Kalau kita pakai yang di bawah ya, kita pakai yang di bawah berarti 40 dibagi batas maksimalnya berapa ini? 100 ya kan? Dikalikan 5 ampere. Berapa angkanya? 2, Bu. 2. Ya, berarti 2 ampere. Ya. Lalu di sini, nah, kalau sudah ada lampu ya, sudah nyala, oh berarti nanti yang mengalir atau ini tadi yang masuk adalah 2 ampere, yang keluar berapa? Ini 2. di ampere meter yang kedua ini. 2 Berapa ini? juga. 2 juga. Ya, itu caranya seperti itu. Ya. Di lampu 1 ataupun di lampu 2, ya, sama. Jadi di sini disimpulkan bahwa pada rangkaian tidak bercabang atau rangkaian seri, kuat arus listrik di mana-mana sama. Ya, buktinya di sini ada 2 ampere meter. Oh, keduanya menunjukkan angka 2 kalau sudah dihitung ampere meter dengan ampere meter. Kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Gitu ya? Iya, Sudah paham? lumayan. Lumayan ya. Nanti kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan rangkaian yang berbeda. Kalau tadi rangkaian seri, sekarang rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu yang seperti apa dong? Seperti ini ya. Kalau ini ya dari gambar ini ampere meter 1 ini, terus ada kawat penghantar. Nah, di sini bercabang itu ya. Nah, rangkaian paralel itu juga disebut dengan rangkaian yang bercabang. Nah, di sini ada 2 ya. Ada 2 ampere meter yang disusun secara paralel. Nah, sekarang kamu perhatikan jarum yang ada di ampere meter. Ini nanti akan menunjukkan angka yang sama atau berbeda, kira-kira menurutmu? Beda. Beda. Beda, Bu. Kira-kira lebih besar yang ampere meter 1 atau ampere meter yang disusun paralel ini? Lebih besar yang 1, tapi nanti kalau yang 2 dijumlahkan hasilnya sama. Oh gitu. Ya, kita coba ya. Kita hubungkan. Nah, ini ada yang di gambarannya terus, nah pecah jadi 2. Loh, kok bolanya jadi kecil ya? Nah, terus besar lagi ya. Ini menunjukkan bahwa tadi kalau kamu mengatakan arus yang terukur dengan ampere meter 1 ini angkanya lebih besar. Terus kemudian setelah bercabang bolanya jadi kecil. Nah, itu sebenarnya sudah jadi petunjuk. Oh, berarti nanti yang ada di ampere meter, 2 ampere meter yang disusun paralel, itu ukuran angka yang ditunjukkan akan lebih kecil. Tetapi setelah nanti bersatu kembali di kawat yang berwarna biru, nah ini akan jadi ukuran yang sama dengan yang tadi masuk ke ampere meter 1. Kamu lihat di sini, kalau di ampere meter 1, angka yang ditunjuk jarum berapa? Berapa angka yang ditunjuk jarum? Itu 40 nggak sih? Soalnya iya. Ini 40, ya betul 40. Terus Berarti yang sama di 2. ampere meter 2 disusun paralel ini? 1. 20. 20. Ya, terpecah jadi 2 ya. Terbagi 2 ya. Jadi benar ya apa yang tadi sudah kalian sampaikan, bahwa kalau yang disusun paralel arusnya lebih kecil dari yang disusun seri, ya kan? Terus nanti kalau sudah bergabung kembali, maka arusnya sama dengan yang ada pada kawat yang tidak bercabang atau yang seri tadi.
kesimpulannya seperti ini. Ini tadi pertanyaan yang diajukan ya, apakah ketika ampere meter menunjukkan angka yang sama? Tadi sudah kamu jawab tidak. Jadi pada rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Nah, sehingga yang namanya hukum Kirchhoff yang kita bicarakan tadi itu rumusnya seperti ini ya. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Ya, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, coba sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya tutup ya screen-nya. Ada? Belum ada, Bu. Belum ada, sudah paham ya ini tadi. Kemudian ya, untuk supaya kalian juga bisa bisa mencoba ya, bisa mencoba. Ini ada dari percobaan yang kita ambil dari PET Colorado ya, yaitu circuit construction. Nanti kalian bisa mencoba-coba sendiri. Saya kirim di grup WA ya, saya kirim di grup WA, nanti kalian coba. Sebentar. Iya, Bu. Nah. Sudah? Ya, sudah saya kirimkan. Kalian bisa mencoba di situ. Sebentar ya. Bentar. Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, ya caranya seperti ini ya. Kita masuk ke lab, ya kita masuk ke lab nih. Kita klik. Di sini kan ada pilihan ya, ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, kemudian ada resistor, ada saklar. Nah, kita akan mencoba membuat suatu rangkaian. Ya. Silakan diperhatikan dulu. Kita ambil misalkan, oh baterainya dulu ya, kita posisikan di bawah. Nih, misalnya di sini. Ya. Terus kita ambil saklar. Nah, kita ambil saklar, saya memposisikannya berdiri ya, saya berdirikan begini. Oke. Terus kita hubungkan dengan kabel. Nah, kita hubungkan kabel. Kabelnya ini bisa ditarik, panjangkan, lalu bisa dipendekkan juga bisa ya. Oke. Nah, terus kita ambil kabel lagi untuk kita sambungkan ke sana. Lalu kita ambil resistor. Nah, kita resistornya di sini misalnya. Nah, ini rangkaian seri dulu. Rangkaian seri di sini ada hambatan. Oke. Hambatan ini juga bisa bisa apa namanya? Diganti dengan bolam juga bisa ya, dipakai bola lampu juga bisa. Kalau ini ada hambatan seperti itu, ya, lalu kita hubungkan. Nanti kalian bisa mencoba-coba sendiri di rumah. Nah, ini kalau yang seri,
Ya, tapi ini, oh ini bisa ditambah satu lagi boleh ya. Ini saya hapus dulu, nanti kita panjangkan. Kita tambah resistornya. Bukan lagi. Nah, ini rangkaian seri ya. Nah, terus ini juga bisa diubah. Ya. Ini kita pakai 10 ohm hambatannya yang satu. Kemudian yang satu misalkan kita tambah lagi hambatannya 19. Ya, 19 ohm. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita hubungkan, ya, ada arus elektron yang mengalir, ya kan? Ada elektron yang mengalir. Atau kalau misalkan loh Bu, itu kan baterai kok mengalirnya dari positif ke dari negatif ke positif, ya arahnya kan seperti itu. Karena ini masih di elektron yang kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat arus listriknya kemana, tinggal klik yang konvensional. Nah, berbeda kan, berubah tuh arahnya. Nah, arahnya. Iya, Bu. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk untuk mengubah yang di kotak-kotak ya. Nah, sekarang untuk melihat arus yang mengalir itu berapa, kita pakai ampere meter. Ya, di sini ampere meternya kamu bisa pakai 1, bisa pakai 2. Ya. Kalau tadi membuktikan bahwa kalau rangkaian seri itu di mana-mana arus listriknya yang mengalir adalah sama. Ya. Coba kalau kita di sini, nah ini berapa arus yang mengalir? 0,31. Ya. Ini gampangnya kursornya yang bulatan ada tanda plusnya nih ya. Nah, kok bisa 0,31 dari mana? Ya, ini tadi ada hambatan kan, hambatannya di rangkai seri. Terus di sini tadi berapa? Kita lihat nilainya. Nilainya berapa tuh itu? Nah, oh di sini baterainya 9 volt. Tadi hambatannya ada yang 10 ohm, ada yang 19 ohm. Kan menghitung I-nya kan nanti hambatan ini Bagi. dijumlah dulu. Dijumlah kan ini seri kok ya. Iya. Nah, kalau seri kan dijumlah dulu, kemudian masukkan ke rumus I sama dengan V per R, kan begitu ya. Nah, coba nanti kalau kamu hitung benar enggak itu angkanya 0,31. Gitu ya caranya, nggih. Terus kalau yang ini kan tadi yang masuk, yang keluar bagaimana? Nah, ini kita buktikan saja ke sini. Sama enggak di ampere meter 1 dengan ampere meter 2? Sama, Bu. Sama. Ya, paham ya caranya, nggih? Oke, sekarang saya kembalikan aja nih ke ini. Itu kalau yang disusun secara seri. Ya, disusun secara seri. Enggak mau. Ya. Molor-molor nggih. Seneng ya? Ya, kita back aja. Nah, sekarang kalau kita susun seri. Ya, kita susun seri. Coba. Tadi langkahnya kita ambil baterai. Ya, kita ambil baterai, kemudian saklarnya. Oke, saklarnya. Nah, lalu kita ambil kabel, hubungkan dulu. Sekarang kita mau merangkai paralel. Kalau tadi pakainya resistor, kita coba pakai yang lampu ya nanti ya. Ini, nah, kita atur. Kita pakai lampu gantian.
biar bagus. Nice. Oke. Satu lagi. Nah. Ya. Nah, kita lihat dulu nilainya bagaimana. Nilainya. Nah, di sini di lampu itu kalian bisa mengubah ya, bisa mengubah hambatannya. Kalau ini kan sama semua ya, 10 ohm. Kemudian beda potensialnya 9 volt. Nah, ini kalian juga bisa mengubahnya. Misalkan hambatan yang pertama yang di paralel itu 10 ya, benar, misalkan 10. Lalu yang di sini saya mau ingin ganti di sini. Kita ganti berapa? 15 misalnya. 15. Aduh. Lalu yang di lampu ketiga kita ganti berapa misalnya? 20 ya? Tambah banyak. Tambah banyak lah berapa? Coba kamu pilih berapa? Nggak apa-apa sih 20. Nanti sama enggak ya, kita akan melihat. Kita akan melihat apakah arus yang mengalir itu sama atau tidak. Gitu. Ya. Nih. Nah, ini beda potensialnya diubah enggak? Misalkan kita ubah ya jadi berapa? Kalau 9 volt itu berarti kan ada 4 baterai ya. Udah enggak apa-apa ya 9 volt ya, enggak usah diubah. Nah, sekarang bagaimana yang akan terjadi kalau di situ hambatannya beda-beda? Ya, kita nyalakan. Oh, ternyata semuanya juga nyala ya. Kalau ini tidak kelihatan redup atau terang ya. Tetapi kita bisa melihat nanti arus yang mengalir dengan menggunakan ampere meter. Nih. Di sini arus yang masuk berapa? Tinggal kita colokkan ke sini. Dipaske ya. Arusnya berapa itu? 1,95 ya. 1,95 ampere. Ya, ditulis dulu biar nanti untuk membuktikan ya. Terus kalau untuk melihat arus yang mengalir di lampu yang hambatannya 10 ohm. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Ya. 0,9 ampere ya, 0,9 ampere. Terus kalau yang di 15 ohm 0,6 ampere. Kalau di 20 ohm 0,45. Nah, menurut hukum Kirchhoff tadi ya, menurut hukum Kirchhoff bahwa jumlah arus ya, jumlah arus yang mengalir itu kan nanti sama dengan jumlah arus yang ada pada rangkaian paralel ini. Jadi gampangannya kalau yang masuk tadi berapa? Yang masuk tadi 1, berapa tadi? 1,95 ya kan? Nanti yang di rangkai paralel ini kalau dihitung, dijumlah itu juga mestinya 1,95. Ya. Coba tadi 0,9 ya ditambah dengan 0,6 berarti 1,5. 1,5 ditambah 0,45 berarti 1,95 ya, betul ya? Nah, oh, ternyata sama. Nah, nanti di rumah kalian bisa mengeksplor sendiri kalau misalkan ini baterainya atau beda potensialnya saya ubah, apa yang akan terjadi. Itu ya. Sampai di sini ada yang
mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Sudah paham ya mengenai hukum Kirchhoff ya? Oke. Nah, nanti untuk lebih memahami ya, kalau hukum Kirchhoff itu adalah berbicara mengenai arus masuk atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit ya. Saya juga akan bagikan lembar kerja buat kalian ya, lembar kerja dari live worksheet nanti akan Ibu kirim ke grup juga ya. Tolong kalian kerjakan. Kalian kerjakan dengan menerapkan hukum Kirchhoff itu tadi. Sebentar. Ya, untuk LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, coba silakan dibuka untuk LKPD-nya. Mana kok enggak? Sebentar. Iya. LKPD-nya sudah saya kirim, itu untuk lebih. Ini dikerjakan kapan, Bu? Sekarang kan? Nanti kalau Sampai sudah, ditunggu. ya bisa kalian kerjakan sekarang. Nanti kalau sudah selesai, tolong di screenshot. Nanti nilainya akan muncul di situ ya, dikirim di grup. Iya, Bu. Ya, karena ini tinggal sedikit waktunya ya, masih berapa nih ya? Masih 6 menit ya, 16 Agak ya. sorean nggak apa-apa, Bu? Ya? Agak sorean. Kenapa? Kerjainnya agak sorean gitu loh, Bu. Ya kenapa kok sekalian? Ya ini mau istirahat bentar. Ya sebentar, nanti jam 12 masih. Panggilan alam. Iya kan, pembelajaran sampai jam 12 itu ingatkan itu ya. Nanti kalau misalkan belum selesai ya bisa dikerjakan, kalian masih punya waktu sampai jam 15 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama membuat satu simpulan ya yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang hukum Ohm. Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar itu apa saja ya? Coba. Panjang kawat. Oh, panjang mau ditunjuk. Kawat. Jenis kawat. Jenis kawat. Hambatan jenis kawat sama jenis PLA. Luas penampang. Luas kawatnya. Jadi ada berapa faktornya? 3, Bu. Ada 3 ya. Panjang kawat penghantar, kemudian hambatan jenis kawat penghantar, serta sama luasnya. Luas penampang kawat. Terus yang kedua yang baru saja kita pelajari ini tadi yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tadi ada satu rumus yang penting. Maksudnya apa toh? Hukum Kirchhoff tadi bunyinya seperti apa? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, jumlah ya.
jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, sebentar, saya mau sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, saya akan share screen tadi yang LKPD-nya, ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi caranya nanti tinggal menyeret ini ya. Jadi di sini ada rangkaian arus ya I1 sampai I6. Nah, nanti kalian tinggal mengisikan bagian-bagian yang kosong ini dengan pilihan kolom di bawahnya. Ya, kita Iya, Bu. bisa ya. Iya. Kalau nggak dikerjain sekarang ya nggak apa-apa, nanti nggak jadi Silakan tugas. dikerjakan. Loh, ini kan nanti buat kalian ya. Nih. Nanti jangan lupa kalau sudah selesai finish ya, finish kemudian diisi nama. Kalau kita sudah finish kan nanti ada your full name, kemudian group levelnya 9, ya kelas 9A, kemudian subjeknya IPA, kemudian dikirim. Cukup mudah ya. Harusnya dapat 100 semua ini nanti. Kalau dapat 100 semua berarti apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian sudah memahaminya. Saya kasih kesempatan untuk kalian kalau mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Ada yang mau bertanya? Tadi mau tanya tapi lupa Bu mau tanya apa. Oh ya, tinggal dulu. Tinggal dulu, enggak apa-apa. Silahkan. Kanastren? Tidak ada. Tidak. Cantika sudah paham? Lumayan lah. Lumayan loh, kalau lumayan berarti masih ada yang belum. Apa yang belum? Apa yang kayak gitu kan pertanyaan muncul sendiri gitu kan. Oh, pertanyaannya sendiri. Nanti dibaca lagi ya PPT-nya. Bukunya juga dibaca, buku IPA-nya semester 1. Kelita bagaimana? Belum, Bu. Belum. Udah paham ya? Ignes? Belum, Bu. Belum ada pertanyaan. Ratu? Tidak, Bu. Tidak. Ini ada Pijar Merdeka. Naku nih ya? Naku, halo? Nggak ada? Rafid? Rafid sudah paham? Bu, ini kan ada waktu 9 menit. Nah, gimana kalau waktunya itu dimanfaatin buat Bu Ponco ngasih latihan soal yang dikit-dikit gitu, Bu? Nah, itu tadi sudah dikerjakan belum? Itu kan juga latihan soal itu. Hah? Yang LKP itu kan latihan soal juga toh? Iya Silakan sih. dikerjakan. Apelo bagaimana? Maksudnya ini yang dibahas bersama gitu, Bu. Jadi kita jadi lebih paham buat nanti ngerjain yang itu gitu, Bu. Oh gitu. Kita lihat yang nomor 1 tadi ya. Coba. Kita nomor 1.
Bentar. Mana tadi? Ya, coba kita lihat yang nomor 1. Nah, ini bonus ini berarti ya. Ini kan arus yang masuk ini kan 50 miliampere. Ya kan? 50 miliampere. Nah, kemudian ini bercabang 2. Bercabang 2. Kalau yang satu 30 miliampere, berarti yang I1 berapa? 50 dikurangi 30 kan? 20. Nah, 20. Ini kita seret ke sana. Udah ini enggak tahu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang 30 miliampere. Kamu lihat ini bercabang 2. Bercabang 2, yang satu sudah 15 miliampere. Berarti yang I5 ini berapa? 15. 15. Kita pilih di sini yang 15 mana? Nih, kita tempelkan di sini. Nah, sekarang kita lihat yang lebih gampang lagi kan, oh yang ini dulu ya, kita sekitarin dulu Kak. TTS itu pokoknya yang enek ongkosnya yaitu yang dikerjakan dulu ya kan. Nah, di sini ada 23 miliampere ya. Ini 23 miliampere itu adalah gabungan dari 15 miliampere dan I6. Dengan demikian kan kamu bisa menghitung I6-nya berapa? 8. Nah, 23 dikurangi 15. Caranya begitu. 8. Kita tarik, kita tempel di sini. Sudah ya, paham ya? Nah, yang masih berkisar ini yang di tengah ini. Yang I4 kita bisa menghitung I4. Ya kan? Nah, I4 di sini dari 15 miliampere dia bercabang 2. Yang satu 8 mili. Kira-kira yang I4 ini berapa? 7, Bu. Nah, 15 dikurangi 8, 7. Kita tempel. Sekarang mudah, ya kan? Lah, ini ada I2. I2 itu gabungan dari I1 dan I4. Ya kan? Berarti I2 ini matematikanya I1 ditambah I4. Berarti I2 sama dengan 20 miliampere ditambah 7 ampere. Berapa? 27. 27 kita tarik ke sana. Nah, I3 ini kan berarti gabungan ya, gabungan dari 23 miliampere ditambah I2 berapa? Ini I yang keluar berarti kan? 50, Bu. I yang keluar. Pilihannya tinggal 150 ya. Nah, ini kita tarik saja, kita tempelkan ke sana. Sudah paham sampai di situ? Paham. Paham ya. Nanti yang selanjutnya nomor 2 dan nomor 3 juga caranya sama. Ya. Ini I masuknya 50 mili, I keluarnya mesti juga 50 mili. Nah, nanti kalau misalkan ini diposisikan pada rangkaian yang tertutup, ada beda potensialnya misalkan 12 volt, ya 12 volt, kamu disuruh menghitung hambatan yang ada di ampere ini harus bisa. Ya. Kita penerapan hukum Ohm kemarin, V sama dengan I kali R. Ya, nah biasanya soalnya itu disuruh menghitung arus yang mengalir di hambatan sekian, di hambatan sekian, di hambatan sekian. Nah, hambatannya tadi disusun cara apa? Secara seri atau secara paralel? Nah, kalau secara seri ya sama tadi sudah dijelaskan bahwa kalau di rangkaian seri, kuat arus yang mengalir dimanapun adalah sama. Ya, tetapi kalau disusun secara paralel, nah, akan menunjukkan arus atau kuat arus yang berbeda-beda. Tetapi kalau nanti sudah bergabung, maka akan sama arusnya. Ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini diperhatikan hati-hati. Di sini ada
I1 dibanding I2 1 banding 4. Ya, jadi I1 ini dibanding I2 itu 1 banding 4. Kemudian I3 dibanding I4 1 banding 3. Nah, ini tinggal menghitung juga. Yang agak rumit lagi, tetapi juga mudah, itu yang nomor 3. Nah, ini yang biasanya agak kacau itu yang terakhir dulu ya. Kita disuruh menghitung besar I masing-masing I1 sampai I7. Ya, I1 sampai I7. I1 sama dengan I2, wah gampang ya. I3 banding I4 1 banding 2. Nah, lalu I5 sama dengan 2I6. Nah, kalau I5 sama dengan 2I6, berapa perbandingan I5 banding I6? Coba, kalau ada matematika seperti ini. I5 sama dengan 2I6. Berarti I5 2 banding 1. 6 sama dengan berapa? 2 banding 1 ya? Iya, betul. 2 banding 1. Jangan sampai keliru. Oke. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, bagaimana mengerjakannya? Bu Kondo sudah kasih tahu. Nah, ini nanti harus benar. Tidak boleh salah. Amin. Ya. Ini mana tadi kok semakin sedikit di penghujung pembelajaran? Saya minta tolong semuanya on cam ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk atensi kalian. Pembelajaran kita sampai selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian mendatang. Ya. Amin. Sebelum saya tutup, tolong on cam ya, saya screenshot dulu. Oke, terima kasih karena ini jam terakhir. Marilah anak-anak, semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan salam buat keluarga di rumah. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya.